Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan proposal PTK dengan judul Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Picture and Picture untuk meningkatkan hasil belajar tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah pada siswa kelas 2 MI Wali Songo Tegalbang tahun pelajaran 2021-2022. Adapun latar belakang dari penyusunan PTK ini adalah siswa banyak yang cenderung jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan. Akibatnya banyak siswa yang ramai sendiri sehingga hasil belajar tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya nilai ulangan harian. Rumusan masalah: bagaimana peningkatan hasil pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah pada siswa kelas 2 MI Wali Songo setelah penggunaan model kooperatif learning tipe picture and picture. Tujuan dari PTK ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas 2 MI Wali Songo pada mata pelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah setelah menggunakan model cooperative learning tipe picture and picture. Manfaat penelitian bagi siswa: yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa mengenai subtema tugas, mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan berani mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, mendapatkan pengajaran yang konkret, yaitu tidak hanya sekedar konsep melainkan suatu kejadian. 4. Menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa termotivasi dan merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi guru: meningkatnya kemampuan guru dalam mengatasi kendala pembelajaran tematik, dapat memberikan inspirasi bagi guru untuk melakukan proses belajar pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, melatih keprofesionalan seorang guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sedangkan manfaat bagi sekolah: yang pertama, hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan inovasi pembelajaran bagi para guru lain dalam mengajarkan materi. Yang kedua, sebagai masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar. Bab 2. Kajian teori. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Menurut Mukhlasin dan kawan-kawan menyatakan bahwa hasil belajar merupakan pernyataan kemampuan siswa yang diharapkan dalam menguasai sebagian atau seluruh kompetensi yang dimaksud. Hasil belajar juga merupakan hasil kegiatan setelah siswa mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah. Pengertian pembelajaran. Menurut Kunandar, pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengertian pembelajaran tematik. Menurut Majid, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Sekarang model kooperatif tipe picture and picture ya, pengertian model pembelajarannya, pengertian model cooperative learning, dan pengertian model cooperative learning tipe picture and picture, yaitu menurut Istarani, picture and picture yaitu suatu metode belajar yang menggunakan gambar dalam bentuk potongan-potongan untuk dipasangkan serta diurutkan menjadi gambar yang utuh. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe picture and picture. Dimulai dari guru menyampaikan kompetensi yang dicapai,
menyajikan materi sebagai pengantar, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi, guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasangkan atau mengubah gambar-gambar menjadi urutan yang logis sampai dengan menarik kesimpulan. Hipotesis tindakannya. 1. Meningkatnya aktivitas siswa kelas 2 MI Wali Songo selama penerapan model cooperative learning tipe picture and picture pada pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah. Meningkatnya aktivitas guru selama penerapan model cooperative learning tipe picture and picture pada pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah kelas 2 MI Wali Songo. Yang ketiga, meningkatnya hasil pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah pada siswa kelas 2 MI Wali Songo setelah menerapkan model cooperative learning tipe picture and picture. Masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Yang A, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yaitu atau classroom action research, ya. Ini bisa dilihat siklusnya. Siklus PTK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian ada refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama adalah observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap beberapa aspek, diantaranya aktivitas guru dan aktivitas murid berupa tes, yang kedua dokumentasi, kemudian instrumen penelitiannya yang pertama berupa lembar observasi aktivitas siswa, yang kedua lembar observasi aktivitas guru, yang ketiga lembar tes, yang keempat lembar dokumentasi. Teknik analisis data yang saya gunakan untuk menghitung aktivitas siswa selama pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah dengan menggunakan model cooperative learning tipe make a match digunakan rumus seperti berikut. Skor akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal kali 100%. Di situ juga saya cantumkan klasifikasi skor penilaian aktivitas siswa. Ini adalah rumus untuk menghitung rata-rata skor akhir seluruh siswa beserta klasifikasi skor penilaian aktivitas siswa. Selanjutnya untuk menghitung aktivitas guru menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian saya cantumkan juga klasifikasi skor penilaian aktivitas guru. Untuk menghitung rata-rata hasil belajar dirumuskan sebagai berikut. Beserta klasifikasi nilai rata-rata hasil belajar siswa. Untuk mengukur ketuntasan hasil belajar secara klasikal menggunakan rumus sebagai berikut beserta klasifikasi persentase ketuntasan belajar klasikal. Prosedur penelitiannya ini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Demikian presentasi dari proposal PTK yang saya ajukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.